الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة تحمل قائلها إلى جنته المأوى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله كلمة ترفع بها درجة العلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد في سبيله ويؤيد إيمانه وهم أهل البر والتقوى أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد أوصانا الله تعالى بتقواه كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى وكيف تكفرون بالله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم وبلغنا رسول الله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya khatib selalu menyampaikan ucapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, badiru bil a'malis salihah, segeralah kalian melakukan semua amal saleh. Fasatakunu fitanun kaqat'il lailil muzlim, karena nanti di tengah-tengah kalian akan terjadi fitnah bagaikan malam yang gelap gulita. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Ada fenomena di mana seorang laki-laki pagi hari dalam keadaan beriman, begitu memasuki waktu sore hari dia ganti keimanannya dengan kekufuran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Demikian sebaliknya, ada orang yang sore hari dalam keadaan beriman, pagi hari berubah, dia menjadi orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Fenomena itu terjadi karena dia menjual agamanya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah, hadis ini bergantung dari bagaimana cara kita memahami dan membacanya. Jika kita membaca hadis ini dalam kerangka ritualitas, maka kita akan pahami yang dimaksud dengan amal soleh di situ sekedar melakukan kebaikan yang sifatnya ritual. Salat sunnah, puasa sunnah, sedekah, dan berakhlak baik. Tetapi jika kita pahami hadis itu dalam kerangka yang lebih luas,
maka makna amal soleh itu tidak saja terbatas pada amal yang sifatnya ritual, tetapi juga masuk ke dalam amal yang sifatnya sosial, yang berkaitan dengan substansi dari kita beragama. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita melakukan pembacaan hadis itu dengan pendekatan yang disampaikan oleh Francis Fukuyama, maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu sudah mengindikasikan terjadinya fenomena disrupsi di dalam kehidupan manusia. Tahun 99, Francis Fukuyama, guru besar dari Massachusetts Institute of Technology, menulis satu buku yang berjudul The Great Disruption, atau bicara tentang goncangan besar yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Di dalam buku itu, Fukuyama menegaskan bahwasanya kemajuan teknologi informasi akan mengubah mindset dan paradigma manusia tentang kehidupan. Paradigma tentang demokrasi akan berubah, paradigma tentang ekonomi akan berubah, dan paradigma tentang kemanusiaan pun akan berubah. Jamaah yang dimuliakan Allah, sudah puluhan tahun berlalu Francis Fukuyama membuat satu analisis tentang perjalanan kehidupan manusia. Kemudian Kenichi Omai menegaskan dengan adanya perubahan stage atau perubahan tahapan dalam kehidupan manusia, maka kehidupan manusia kemudian ditandai dengan 3 dis sebagai efek dari kemajuan teknologi informasi yang berdampak terhadap kelangsungan hidup manusia. 3 dis itu, yang pertama adalah disrupsi akan melahirkan distraksi, dan distraksi akan melahirkan disorientasi. Jamaah yang dimuliakan Allah, Johann Hari menulis satu buku yang berjudul The Stolen Focus, yang berbicara tentang tragedi kemanusiaan akibat maraknya informasi yang diterima oleh manusia. Saat ini orang menerima informasi bukan lagi seperti orang yang meminum air dari secangkir gelas, tetapi menerima informasi bagaikan orang yang minum langsung dari hidran air pemadam kebakaran. Sehingga jumlah informasi yang dibutuhkan, jumlah informasi yang diterima melebihi dari jumlah informasi yang dibutuhkan. Fenomena banjir informasi itu pada akhirnya melahirkan fenomena mudahnya orang sekarang itu terdistraksi, kehilangan fokus, sehingga orang tidak pernah sadar bahwa ada yang hilang dari kemajuan informasi, yaitu kemanusiaan itu sendiri. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, saat ini orang lebih takut ketinggalan informasi, orang lebih takut kehilangan informasi dibandingkan takut kehilangan nuraninya sebagai manusia. Mari kita lihat orang yang memegang handphone, ketika dia di jalan melihat kecelakaan, maka dia tidak langsung membantu korban kecelakaan, tetapi dia videokan terlebih dahulu, dan saking asiknya dia fokus dengan video sehingga dia lupa untuk menolong korban kecelakaan. Di beberapa tempat, teknologi informasi dan media sosial membuat orang miskin lupa kalau mereka adalah miskin, membuat orang lupa kalau mereka adalah manusia, sehingga dengan iming-iming monetisasi atau monetize, orang tidak lagi sadar bahwa dia sudah menjatuhkan harga dirinya di hadapan kamera layar HP. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tidaklah keliru jika istilah monetisasi kemudian kita plesetkan menjadi monyetisasi, di mana orang sekarang bertingkah bagaikan topeng monyet hanya untuk mendapatkan ribuan like,
mendapatkan pengakuan dari banyak orang, tak peduli jika yang dilakukan itu bertentangan dengan hati nuraninya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, fenomena inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai fasatakunu fitanun ka qat'il lailil mudlib. Akan terjadi fitnah bagai gelap malam, sehingga saat ini orang tidak lagi bisa membedakan antara hidayah dengan petunjuk. Orang tidak bisa lagi membedakan antara yang hak dengan yang batil. Orang tidak bisa lagi melihat agama itu sebagai penyempurna dari kehidupan manusia. Agama sekarang hanya dilihat sebagai aksesoris untuk membuka salam-salam kebangsaan, untuk membuka salam-salam pertemuan bahwa saya mengakui semua agama, tetapi menginjak-injak substansi dari nilai agama itu sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah, dari fenomena distraksi itulah kemudian muncul satu kesimpulan bahwasanya maraknya informasi yang terjadi saat ini ternyata tidak membuat kita menjadi manusia-manusia yang cerdas dan well educated. Itu dikatakan oleh Tom Nichols di dalam bukunya yang berjudul The End of Expertise, The Death of Expertise, matinya kepakaran. Orang sekarang merasa dia bisa melebihi seorang guru besar karena setiap hari dia bisa berpindah browsing dari satu situs ke situs yang lain. Orang menganggap bahwa dia bisa mengalahkan seorang dokter yang kuliah bertahun-tahun hanya karena dia selalu menonton TikTok atau media sosial lainnya yang berbicara tentang pengobatan dan kesehatan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, fitnah ini makin lama makin sengkarut di hadapan kita. Maka betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bis salihah. Segera kalian melakukan amal soleh. Dalam bahasa Johan Hari, segeralah fokus. Segeralah sadar dengan kemampuan kita sebagai manusia yang serba terbatas. Segeralah kita ingat dengan refleksi yang kita lakukan melalui ibadah yang kita jalankan setiap hari. Salat adalah perenungan, zikir adalah perenungan, kalimat tasbih adalah perenungan, kalimat tahmid adalah perenungan, kalimat takbir adalah perenungan, membaca Quran adalah merenung tentang hakikat kedirian kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita fokus kepada amal-amal soleh itulah kita akan menjadi orang-orang yang selamat dari goncangan yang luar biasa terjadi pada kehidupan kita saat ini. Dan dengan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam maknanya yang sesungguhnya, maka kita akan selamat dari fitnah dunia, apalagi dari fitnah akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang selalu terjaga kesadarannya dan kesadaran nuraninya, dan semoga Allah ta'ala menambahkan keberkahan dari setiap usaha yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah dzul jalalil mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah
وقد فاز من اتقى لأن الله تعالى وعد المتقين بالجنة كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا واعلموا أن الله تعالى أمرنا وأمركم بأمر بدأ به بنفسه وسن الملائكة المسبحون على قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وعن خلفاء الراشدين وأتباع التابعين وعنا برحمة الله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضاعف لهم الحسنات يا قاضي المهمات اللهم أصلح ولاة المسلمين وأصلح أمراء المسلمين وأصلح أمراء هذه البلدة أندونيسيا واجعل بلدتنا هذه يا الله بلدة مباركة تجري فيها سنتك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمورهم واحفظ أمورهم واحفظنا وإياهم في كنفك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم أصلح أحوال المسلمين وانصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم عليك باليهود والصهيونيين اللهم دمرهم تدميرا اللهم أقلل عددهم اللهم بدد شملهم اللهم أوصل العذاب إليهم اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة